Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Gladys Kristi Saluman dengan NIM 2014201131. Nama saya Tesalonika Valendri Mukalu, NIM 2014201116. Nama saya Saveria Karamoy dengan NIM 1714201402. Nama Presiusi Nama Mitoho, NIM 1714201246. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang imunisasi pada anak. Untuk itu, selamat menonton. Pengertian imunisasi anak. Imunisasi anak adalah pemberian vaksin kepada anak untuk mencegah penularan penyakit tertentu. Vaksin adalah zat yang berfungsi membantu kekebalan tubuh atau imunitas terhadap infeksi, sejumlah penyakit menular. Vaksin berasal dari kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Apa itu tujuan imunisasi? Tujuan imunisasi adalah agar mendapatkan imunitas atau kekebalan anak secara individu dan eradikasi atau pembasmian sesuatu penyakit dari penduduk sesuatu daerah atau negeri. Sedikitnya 70% dari penduduk suatu daerah atau negeri harus mendapatkan imunisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah imunisasi ulang atau booster yang perlu dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu untuk meningkatkan kembali imunitas atau kekebalan penduduk. Nah, jenis-jenis imunisasi. Yang pertama, BCG. Vaksin BCG atau Bacillus Calmette Guerin dapat diberikan sejak lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Nah, apabila vaksin BCG akan diberikan pada bayi di atas usia 3 bulan, ada baiknya dilakukan dulu uji tuberkulin. BCG boleh diberikan apabila hasil tuberkulin negatif. Nah, yang kedua ada hepatitis B. Vaksin hepatitis B yang pertama harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah bayi lahir. Kemudian dilanjutkan pada umur 1 bulan dan 3 hingga 6 bulan. Jarak antara dua imunisasi hepatitis B minimal 4 minggu. Imunisasi ini untuk mencegah penyakit hepatitis B. Yang ketiga, polio. Nah, imunisasi polio diberikan untuk mencegah poliomielitis yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat, DPT. Vaksin DPT adalah vaksin kombinasi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis atau batuk kerenjan, dan tetanus. Ketiga penyakit ini sangat mudah menyerang bayi dan anak. Nah, imunisasi DPT diberikan pada bayi umur lebih dari 6 minggu. Vaksin DPT dapat diberikan secara simultan atau bersamaan dengan vaksin hepatitis B. Ulangan DPT diberikan pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Usia 12 tahun mendapat vaksin tetanus melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Yang kelima, campak. Vaksin campak 1 diberikan pada usia 9 bulan. Lalu campak 2 pada usia 6 tahun melalui program BIAS. Yang keenam, vaksin pneumococcus atau PCV diberikan pada umur 2, 4, dan 6 bulan dengan booster pada umur 12 sampai 15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7 sampai 12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum diberikan pada umur 1 sampai 2 tahun, berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Jika belum diberikan pada umur 2 sampai 5 tahun, maka PCV 10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan, PCV 13 diberikan 1 kali. Nah, yang ketujuh, vaksin rotavirus monovalen. Diberikan 2 kali, dosis pertama mulai umur 6 minggu, dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu harus selesai pada umur 24 minggu. Kemudian yang ke-8 ada vaksin rotavirus pentavalen. Diberikan 3 kali, dosis pertama 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4-10 minggu harus selesai pada umur 32 minggu. Nah, vaksin influenza dapat diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun, pada umur 6 bulan sampai 8 tahun. Imunisasi pertama 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu.
Lalu ada vaksin MR atau MMR. Pada umur 9 bulan diberikan vaksin MR. Bisa sampai umur 12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat diberikan MMR. Umur 18 bulan berikan MR atau MMR. Umur 5 sampai 7 tahun berikan MR. Dalam program BIAS kelas 1 atau MMR. Lalu ada vaksin Japanese Encephalitis atau JE. Diberikan mulai umur 9 bulan di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis. Untuk perlindungan jangka panjang dapat diberikan booster 1 sampai 2 tahun kemudian. Selanjutnya ada vaksin varicella. Diberikan mulai umur 12 sampai 18 bulan. Pada umur 1 sampai 12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4 sampai 6 minggu. Selanjutnya ada vaksin hepatitis A, diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun. Dosis kedua diberikan umur 6 bulan sampai 12 bulan kemudian. Lalu ada vaksin tifoid, Poliskarida, diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun. Berikutnya adalah vaksin human papillomavirus atau HPV, diberikan pada anak perempuan umur 9 sampai 14 tahun 2 kali dengan jarak 6 sampai 15 bulan atau program BIAS kelas 5 dan 6. Umur 15 tahun lebih diberikan 3 kali dengan jadwal 0 sampai 16 bulan atau vaksin bivalent atau 0 sampai 6 bulan vaksin quadrivalent. Berikutnya vaksin dengue diberikan pada anak umur 9 sampai 16 tahun dengan seropositif dengue yang dibuktikan adanya riwayat pernah dirawat dengan diagnosis dengue atau pemeriksaan antigen NS-1 dan atau uji serologis IgM atau IgG anti dengue positif atau dibuktikan dengan pemeriksaan serologi IgG anti dengue positif. Berikutnya manfaat imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu cara melawan penyakit serius. Jika sudah mendapat imunisasi, tubuh akan lebih mampu menghadapi dan mengalahkan infeksi penyakit. Terhadap dua manfaat imunisasi yang utama, yakni bagi anak dan bagi masyarakat umum. Ketika mendapat imunisasi, mereka telah membantu melindungi kesehatan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebab saat sudah cukup jumlah orang dalam suatu komunitas yang kebal terhadap infeksi, makin sulit penyakit itu menyebar dan menulari orang lain yang belum diimunisasi. Kondisi ini disebut sebagai herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi secara tidak langsung anak yang menerima imunisasi telah berkontribusi terhadap komunitasnya dalam hal kesehatan. Berikutnya dampak tidak imunisasi. Anak yang tidak imunisasi memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Ini karena tubuh tidak memiliki sistem pertahanan khusus yang dapat melindungi tubuh dari penyakit-penyakit berbahaya tertentu, sehingga kuman akan semakin mudah berkembang biak dan menginfeksi tubuh anak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.